Kita coba akan bahas hal ini, pemirsa. Sudah hadir di studio Apa Kabar Indonesia Pagi ada Ustadz Hilby Firdaus. Assalamualaikum Ustadz Hilby Firdausi. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah hadir juga. Dan nanti kita juga akan ajak Ustadz bersama dengan pemirsa untuk melihat langsung kondisi di Gaza saat ini. Sudah ada relawan Mercy yang berada di wilayah Gaza, ada Fikri Rofiul Haq. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat dini hari waktu Gaza, Fikri. Ya, selamat pagi dini hari waktu Gaza, Mbak. Iya, sebelum kita berbincang bersama dengan Fitri maupun juga Ustadz Hilby, kami akan ajak Anda terlebih dahulu memantau bagaimanakah kondisi saat ini dari aksi bela Palestina yang berlangsung di Silang Monas. Sudah ada rekan kami Syahda Yustisya di sana. Syahda, saat ini kegiatan apa yang berlangsung di sana? Selamat pagi Maria, Ginavita dan juga pemirsa. Persaudaraan alumni 212 saat ini menggelar munajat akbar tepatnya di Monas. Memang untuk rangkaian kegiatan yang sedang berlangsung saat ini sedang dilantunkannya salawat untuk mendoakan saudara-saudara kami di Palestina, di mana untuk rangkaian acara ini diikuti oleh jutaan massa. Dan memang massa ini tidak hanya berasal dari Jakarta, namun massa ini juga berasal dari luar Jakarta atau luar daerah, seperti dari Lampung, Bandung, Karawang, Yogyakarta, dan lain sebagainya. Untuk momentum sholawat ini juga memang dikhususkan untuk Palestina, dan bisa kami saksikan dan kami beri gambaran kepada Maria, Ginavita dan juga pemirsa di sana, bahwasanya bendera Palestina begitu dikibarkan di lapangan Monas tepatnya. Dan memang tadi juga sudah ada bendera Palestina yang dikibarkan dengan sangat lebar di sini. Memang untuk fokus dari acara ini adalah untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, memberikan dukungan kepada mereka atas perlawanan mereka terhadap Israel. Untuk sejumlah personil keamanan yang dikerahkan ini memang tadi nampak di depan sudah terlihat ada beberapa aparat yang mengamankan kegiatan, ada BRIMOB, dan juga untuk dari kepolisian sendiri ini sudah mengerahkan sebanyak lebih dari 5.700 aparat keamanan untuk rangkaian acara yang memang dilangsung saat ini nantinya juga akan ada tausiah-tausiah dari alim ulama. Seperti tadi juga berdasarkan pantauan kami ada Habib Hamid Al-Kaf yang telah memberikan beberapa semangatnya, motivasinya dan juga doanya untuk masyarakat Palestina tentunya. Dan di sini juga kami bisa lihat betapa masyarakat meskipun di tengah panasnya lapangan Monas, mereka tetap semangat untuk mendoakan, melantunkan salawat, melakukan zikir bersama, mengibarkan Palestina, dan juga kebanyakan dari mereka memakai atribut berwarna baju putih dan juga hitam dan beberapa atribut dengan Palestina seperti itu. Syahda Yustisya melaporkan langsung dari Silang Monas, Jakarta. Sudah ramai dan saat ini sedang menggelar sholawat bersama di sana, dan kami juga akan ajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan relawan Mercy. Ada Mas Fikri Rofiul Haq di sana. Mas Fikri, tentu ini bukan suatu hal yang kita harapkan pada saat kita sempat berbincang juga di Apa Kabar Indonesia Pagi pada saat gencatan senjata masih berlangsung. Begitu dinyatakan berakhir, Israel pun langsung membombardir wilayah Gaza, bahkan dinyatakan di salah satu media online ada 30 warga Gaza yang tewas. Saat ini kondisi di sana seperti apa dan apa yang dirasakan masyarakat Gaza, Mas? Mungkin Anda bisa berbagi bersama kami. Iya, memang setelah gencatan senjata ini berakhir pada Jumat 7 pagi waktu setempat, memang pihak militer Israel sebenarnya sudah melancarkan serangannya sebelum jam 7 itu. Memang mereka seperti biasa sering sekali melanggar kesepakatan-kesepakatan yang memang teman-teman juga sudah tahu. Dan akibat insiden kemarin saja, dengan satu hari itu saja jumlah korban terus bertambah, dan update terakhir memang dalam serangan kemarin bisa lebih dari 100 orang warga meninggal akibat insiden satu hari saja kemarin setelah gencatan senjata itu berakhir. Dan sampai saat ini juga kami masih terus mendengar dentuman-dentuman bom
dari pihak militer Israel ke seluruh jalur Gaza, terutama di dekat kami saat ini berada, karena memang mereka juga saat ini juga memfokuskan penyerangan-penyerangan di kota Khan Yunis, tapi mereka memfokuskan di kotanya. Namun alhamdulillah kami saat ini masih dalam keadaan selamat, dan memang kalau dari pantauan saya suara-suara tersebut memang terlihat jauh, namun seperti yang saya gambarkan, walaupun jauh, walaupun kami hanya mendengar, itu bisa menggoyangkan bangunan-bangunan yang memang semoga bangunan ini kuat untuk bisa menahan dan juga bisa menjaga para pengungsi-pengungsi yang ada di sekolah-sekolahan ini. Dan memang masyarakat saat ini memang sudah benar-benar putus harapan, karena mereka tidak lagi mendapatkan gencatan senjata, karena harapan mereka sebenarnya adalah gencatan senjata ini permanen agar mereka bisa kembali beraktivitas dan juga kembali ke kampungnya masing-masing, terutama juga kami juga bisa kembali ke rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara untuk bisa melihat kondisi terkini yang ada di sana. Oke, baik. Terima kasih banyak Fikri atas laporan Anda langsung. Selamat bertugas kembali, sehat selalu untuk Fikri dan juga rekan-rekan di sana. Saya mau langsung lanjut ke Ustadz Hilmi. Ustadz Hilmi, kalau kita melihat ini kemarin sempat ada optimisme dari kita semua ya, karena gencatan senjata sama 4 hari begitu ya. Harapannya sih kita pasti gencatan senjata ini bisa permanen, tapi realitanya sampai saat ini pun Israel masih menyerang Hamas. Itu seperti apa kalau Ustadz Hilmi melihatnya? Kalau kita melihat karakter Israel ya, Zionis ini kan resolusi PBB sudah hampir 40 kali tuh Mbak. Resolusi itu selalu diabaikannya. Gencatan senjata seringkali dilanggar oleh mereka. Saya nggak terlalu yakin ya. Jadi ini tuh cuma napas sebentar istilahnya ya. Setelah itu kembali dihantam lagi. Bahkan kemarin saya dapat laporan teman-teman di Rafah itu dalam periode gencatan senjata itu juga masih ada tank-tank dan bom-bom yang diledakkan. Mereka itu menyerangnya di malam sampai subuh. Jadi waktu aman itu katanya zuhur sampai maghrib. Malam itu justru mereka nggak aman. Memang karakter Israel memang seperti itu, Mbak. Bahkan tadi disampaikan tidak hanya menyerang Hamas ya Vita ya, tapi tadi ada 100 warga Gaza, warga sipil yang dalam 1 hari serangan Israel menjadi korban. Itu yang terdeteksi, yang ketahuan, Mbak ya. Gimana yang belum dapat korbannya, reruntuhan bangunan yang begitu banyak. Ini kan PR internasional yang sangat besar ya. Kemarin Bu Retno kan saya lihat tuh kan Indonesia menuntut agar Israel segera dibawa ke Mahkamah Internasional karena kejahatan perang. Tapi sepertinya semua tertunduk sama Israel ini. Bingung kita juga mau apa ini, memulainya seperti apa gitu ya. Karena kalau kita lihat secara kasat mata kejahatan ini sudah benar-benar jahat sekali begitu ya. Dan kejahatan yang sepertinya ditutup-tutupi sampai semua media sosial yang notabene adalah buatan dari mereka itu semua ditutup. Influencer-influencer yang menyuarakan tentang postingan-postingan Palestina, korban Palestina semua disuspend. Termasuk Anda bukan? Termasuk saya, Facebook saya, Instagram saya yang sudah lumayan followersnya habis, beberapa teman-teman influencer juga habis semuanya. Akibat memposting soal posting sederhana Israel. sekali. Kami memposting tentang pelepasan tahanan Hamas yang sangat friendly, yang senyum gitu kan, bahkan mereka tidak tertekan seperti malah enggan berpisah gitu ya. Hanya itu yang kita posting. Langsung di take down, di suspend. Sepertinya akan di-delete permanen. Ya, dan serangannya ternyata tidak hanya di darat, udara, tapi juga di media sosial Media ya. sosial. Oke, tapi Ustadz Hilmi melihat memang ini kan sebetulnya kan perang Palestina Israel ini kan sudah lama sekali ya Ustadz ya. Betul. Bahkan ini terjadi secara periodik begitu ya. Betul. Ini memang kita melihat dari kacamata faktor kemanusiaannya atau ada hal lebih luas lagi yang harus kita lihat sih sebetulnya? Banyak yang terjadi di Palestina tuh Mbak ya. Faktor agama jelas. Faktor kemanusiaan juga pasti di situ ada ya. Nah, jadi akar masalahnya sebenarnya kan Zionis itu sendiri yang dulunya memang tidak adil sama Palestina. Kalau kita meneliti sejarah itu kan panjang sekali Mbak ya. Mulai tahun 48 ketika peristiwa Nakbah itu kan ya. Harusnya kalau kita mau fair setelah pertempuran 5 hari tahun 67 itu kan ada peta pembagian. Kalau Israel mau taat harusnya mentaati peta itu, mentaati aturan itu yang sudah disepakati. Tapi makin kesini makin habis kan wilayah Palestina, tinggal West Bank sama Gaza. Bahkan kalau Gaza ini tidak dipertahankan lagi habis. Ketika sebelum serangan 7 Oktober ya yang dibilangnya kata Hamas itu sebenarnya bukan Hamas pemicunya Mbak. Jadi sebelumnya itu ada pertemuan G7. Benjamin Netanyahu mempresentasikan peta Timur Tengah yang baru dan di situ tidak ada sama sekali wilayah Palestina dan itu terdengar oleh Hamas.
Itu yang juga sempat ramai waktu itu ya. Betul, sehingga daripada kami dianggap tidak ada, maka kita membuktikan diri bahwa kita ini eksis dengan melancarkan serangan. Sebenarnya poinnya di situ. Ada niatan besar memang untuk menghapuskan Palestina dari Israel dan menggenosid. Ya itu dia, dan saat ini kan memang narasi yang kita soroti adalah faktor kemanusiaan ya, warga sipil yang seharusnya tidak menjadi korban, itu yang kita soroti. Dan termasuk juga Ustadz, di tanah air tadi kita sudah sampaikan di Silang Monas ada aksi bela Palestina, tidak hanya di DKI Jakarta tapi juga di sejumlah wilayah juga menggelar hal yang sama. Betul. Tapi apa lagi Ustadz yang bisa kita lakukan untuk paling tidak ya mungkin kesempatannya sedikit lah untuk menghentikan serangan ini, tapi paling tidak menunjukkan kepada masyarakat Gaza bahwa kami di sini juga bersama dengan mereka. Tapi dijawabnya nanti usai jeda ya Ustadz ya, sesaat lagi untuk Anda. Oke, sebelum kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Ustadz Hilmi, kita mau menuju ke rekan kita terlebih dahulu di Patung Kuda. Ada Celia. Celia, apakah rekayasa lalu lintas sudah diberlakukan mulai pagi hari ini? Baik Inavita dan juga Maria, untuk rekayasa lalu lintas sendiri memang terpantau ini belum diberlakukan karena juga memang akan diberlakukannya di pukul 9 nanti. Sehingga dari pantauan kami 30 menit terakhir ini memang jika bisa Anda lihat di belakang saya, masa juga sudah semakin berkurang yang menuju ke Tugu Monas. Ini dikarenakan memang agenda atau acara munajat hari ini memang sudah dimulai sejak subuh tadi pukul 3 pagi. Sehingga dari pantauan kami memang juga masa yang datang untuk menuju ke Tugu Monas ini sudah semakin berkurang, dan bahkan dari pandangan mata saya saat ini masa itu sudah semakin banyak atau sudah ada masa yang keluar dari Tugu Monas. Kalau kita melihat arus lalu lintas saat ini memang tidak terjadi kemacetan ya, karena di daerah di depan dari Kementerian Pariwisata itu jalannya terpantau lancar saja dan juga terpantau aman. Namun memang hanya ada satu jalan di depan Tugu Monas tempat saya menggambarkan ini yang memang dari pagi atau dari dini hari ini yang ditutup. Namun jika kita melihat masih ada kurang lebih 1-2 kendaraan yang memang masih melewati jalan ini yang sejak tadi memang berlalu lalang di sekitar sini. Ya, dan ini juga kalau misalnya kita melihat bahwa rencananya memang agendanya dari pukul 3 pagi hingga 9 pagi nanti, sehingga terpantau saat ini memang masa akan segera usai untuk melakukan aksinya atau aksi munajat 212 hari ini. Saya kembalikan kepada studio. Baik, terima kasih Celia Alexandra melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda Jakarta. Kita lanjutkan diskusi bersama dengan Ustadz Hilmi di studio. Pemirsa, Ustadz, pertanyaan saya tadi, apa yang bisa kita lakukan Ustadz di sini untuk membantu mereka warga Gaza di sana? Sekecil apapun kontribusi kita jangan diabaikan. Jangan merasa inferior, apa sih kita ini segala macam ya. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan diantaranya yang pertama jelas berdoa ya Mbak ya. Karena bagi seorang beriman itu doa silahul mu'min. Doa itu senjata terbaiknya orang beriman. Yang kedua berikan donasi terbaik kita. Ya, yang ketiga ikut fatwa MUI AC boykot gitu ya. Yang keempat terus suarakan tentang Palestina di sosial media Anda. Nah, ini pesan juga untuk perwakilan Meta mungkin Indonesia ya, tolonglah kita ini Indonesia sudah jelas bahwa kita ini mendukung perjuangan Palestina. Kenapa ketika kita menyuarakan tentang Palestina kok selalu disuspend, di-ban, dihapus akun kita? Jadi tolong ya, selama itu bukan kekerasan, bukan violence dan sebagainya, tolong jangan main hapus-hapus saja begitu kan. Jadi masyarakat butuh informasi yang valid tentang Palestina. Ya, dan juga untuk menyuarakan begitu ya kepada dunia bahwa kondisi seperti apa yang berlangsung di Gaza gitu kan. Betul ya, karena ini juga bukan masalah seorang muslim mukmin saja, tapi sudah menjadi masalah seluruh masyarakat dunia. Karena yang demo juga tidak hanya orang Islam kan, seluruh dunia negara-negara yang non Islam pun semua melakukan demo, kan ini masalah kemanusiaan. Oke. Begitu. Nah, kalau ini masalah kemanusiaan tadi kan sudah disampaikan oleh Maria juga, pertanyaan apa yang bisa kita lakukan ya Ustadz ya. Tapi sebesar kemudian negara-negara lain harus bersikap. Itu kan yang terpenting juga ya. Selain masyarakat juga harus bersikap, tapi kan perlu ada pengaruh dari negara-negara di luar sana. Itu seperti apa Ustadz? Iya. Yang bisa disampaikan. Saya melihat malah kecenderungan Indonesia lebih hebat dibanding negara-negara Arab untuk masalah itu.
ya. Bahkan kemarin ketika Oki bersidang gitu ya, menunjuk Indonesia sebagai leader gitu untuk menyuarakan tentang kepentingan Palestina ini. Seharusnya kan tetangga-tetangganya Palestina gitu ya, Iya. yang dekat-dekat dengan mereka. Tapi entah kenapa para pemimpin mereka itu sepertinya takut-takut untuk bergerak. Padahal kalau kita melihat ke belakang ya, seperti misalkan Raja Faisal yang begitu keras pembelaannya terhadap Palestina ya, sampai berani memboikot minyak ke Iya, iya. Israel dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan oleh pemimpin Arab hari ini. Ya, Oke. tegas. Ya, ya. Iya, baik, tadi doa disampaikan ya Ustadz ya, semoga ini juga menjadi doa bersama kita semua untuk warga Gaza Palestina, bahwa kita semua ada untuk mereka dan juga sudah tegas sikap pemerintah kita bahwa kami bersama dengan Palestina. Terima kasih Ya. banyak Ustadz Ya. Hilmi, mohon maaf Ya. waktu kita singkat Ustadz. Siap, siap. Terima kasih banyak sudah hadir.